Pak jadi tukang ojek? Ya 5 tahunan. 5 tahun. Nah, Nah, terus dulu Bapak waktu kerja di sini kayak diinfoin sama temen atau gimana? Diajak temen? oh, jadi waktu itu kan memang sebelumnya ini kan ojek ini sebelumnya dikoordinir dari UI gitu ya. Jadi saya udah masuk gitu. Nur juga Nur. Ini pada suka mangkal di sini ya Pak? Ya. Pada suka mangkal di sini? Jadi yang ini saya kan tadinya di perpus lama sana. Oh, Jadi berhubung perpusnya pindah kemari, jadi mau nggak mau kita kesini deh gitu. kita ya, pindah gitu. Kenapa nggak gabung sama yang lain aja Pak? Kenapa nggak gabung sama yang lain? Oh, enggak, kalau yang lain itu kan sebetulnya udah di koordinir sama UI ya, udah masing-masing ada pangkalan kan, ada sampai 12 pangkalan ya, dari 1 sampai 12 kan. Jadi waktu itu setelah di koordinir sama UI kita udah nggak mendapatkan, udah terbatas gitu apa namanya helmnya, apa namanya udah nggak dapat lagi gitu. Jadi terpaksa kita udah di dalam STM-nya. Bapak udah berkeluarga Pak? Sudah. Anak? Anaknya 4. Yang paling besar sudah ya? Yang paling besar udah berkeluarga. Cewek cowok? Cewek. Terus ada yang masih sekolah nggak Pak? Masih. Yang keberapa? Itu yang keempat. Yang keempat. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Terus istri kerja juga? Saya enggak rumah tangga. Oh, istri. Bapak kalau misalnya di sini, ini kan emang nggak ada jam pasti kan ya kalau jadi tukang ojek. Tapi Bapak biasanya nih seringnya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya saya kalau dari jam 12, jam 12 siang ya, sampai jam 7 malam pas tutup perpustakaan. Terus biasanya Pak kalau yang rame itu jam berapa Pak? Yang banyak Yang banyak sewanya gitu. Ya itu jam-jam sewanya sekitar jam ya setelah jam 3 lah sampai sampai maghrib. Oh, itu yang rame ya? Ya, jam-jam sewanya. Terus kalau misalnya Bapak kayak mau akses ke kesehatan gitu Pak di puskesmas pernah dipersulit nggak sih? Kalau di puskesmas, Atau di rumah sakit? kayaknya kalau kita berobat ke puskesmas sih ya udah diterima aja, maksudnya apa keluhan kita gitu, nggak ada kesulitan apa-apa di puskesmas ke daerah setempat gitu. Bapak megang askes gitu? Enggak Megang juga? Bapak buat akte kelahiran buat anak-anak Bapak nggak? KTP gitu. Ya. Bapak buat akte kelahiran buat anak-anak Bapak? Buat nggak? Buat ada aktenya anak saya. Kalau Bapak sendiri ada aktenya nggak? Kalau saya enggak, kalau saya akte kelahiran KTP ada kan Pak? KTP ada. Bapak usianya berapa? Lahir 1957. Kamu belum ada kan? Iya belum. Kalau saya juga belum ada. Terus Bapak ini kan biasanya kalau kerja pasti ada kan Pak kayak slack sama teman atau apa dalam pekerjaan itu pernah nggak sih Pak? Oh ya ada juga sih, sepertinya ya seperti kayak ngojek di sini ya, kita kan ada terbatas orangnya gitu. Terus ada ojek lain. Berarti Bapak nyaman Pak dengan keadaan sekarang? Ya maksudnya. Maksudnya ya dengan pekerjaan Bapak kan? Oh ya, soalnya ya saya ya nyaman lah, soalnya ini memang udah terakhir pencarian saya lah, boleh dikatakan udah tua gitu, udah nggak.
yang nggak perlu mengeluarkan tenaga berat. Iya. Ya kan kalau kita kan memang istilahnya bukannya orang berpendidikan ya, dalam arti kata ya pendidikan kita cuma sampai di SMP kan, kita udah nggak ada harapan untuk sebetulnya sih saya memang dari bujang sih, memang profesi saya dagang gitu ya, bukan konveksi di rumah gitu kan, konveksi apa namanya. Berarti kesini diajak teman gitu ya Pak? Enggak gitu, itu diserang ginjal saya gitu, sampai masuk operasi. Setelah itu sampai usaha saya tuh udah mati di situ, dah saya sakit. Ya namanya begitu kan, kita kan nggak ada jaminan dari mana-mana kita sakit ya. Namanya kita wira swasta gitu kan. Semua modal saya ketarik semua sampai habis gitu untuk pengobatan saya. Ya akhirnya ya saya mau nggak mau udah akhirnya timbulnya saya pikir di usaha yang untuk saya mampu gitu, kerja berat-berat saya udah nggak kuat. Jadi inilah ini jalan ini. Nyoba-nyoba gitu sini ya Pak? Iya. Ya alhamdulillah sih kalau umpamanya untuk ya rumah tangga ya rezeki ketemu lah. Cukup lah ya Pak? Ya. Kalau urusan rumah tangga sih urusan dapur gitu. Cukup lah ya Pak Tapi ya. kalau untuk gue punya harta mungkin ya pokoknya udah, kalau saya bersyukurnya ya badan sehat, ya istilahnya kita bisa cari nafkah. Itu aja. Pak, kalau pendapat Bapak nih tentang keadilan di Indonesia kayak apa? Sebetulnya sih kalau yang kayaknya sih sebetulnya nggak kurang adil lah, kurang adil memang menurut saya. Indonesia ini kurang adil. Apa namanya, sepertinya rakyat kecil dia apa namanya secara halus dia apa namanya dia peralat gitu untuk orang-orang sepertinya ini gitu ya. Sebetulnya masyarakat itu kan, orang-orang besar itu kan sumbernya dari masyarakat kecil. Kenapa gitu kok rakyat kecil ini? Ini suatu contoh umpamanya di sini aja rektor ini buat peraturan di Gojek aja kagak boleh kan, apa namanya dulu diadain. Sekarang ojek di jalan protokol ini aja ditangkap kita nih kalau di jalan protokol ini. Oh nggak boleh? Sekarang udah Nggak boleh Pak, ini Mbak, kalau umpamanya di jalan protokol ini kita ngetep nyari penumpang. Gitu, maksudnya Oh nggak boleh di pinggir gitu ya? sepertinya di barel situ ada penumpang gitu kan, kita mau nyari penumpang berhenti gitu, itu nggak boleh. Terus harapan Bapak apa Pak? Terakhir? Ya harapan saya sih, harapan saya ya pemerintah itu harus biarlah apa namanya hak masyarakat gitu, yang supaya biar dia sejahtera gitu kan. Itu aja, jalan keluarnya bagaimana gitu kan. Itu yang saya harapkan gitu aja.